Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Permata Dewi dari kelas T4E dengan NIM 2331407011. Oke, eh, di video kali ini saya akan mempraktikkan dua topik penting, yaitu konversi data ke PDF dan integrasi data cuaca melalui API. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan atau mempraktikkan bagaimana cara membuat aplikasi email dengan PHP. Oke. Tentu saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengkonversi data ke PDF. Kita buka file Word, kita buka file Word terlebih dahulu yang ada di sini. Eh, di bagian yang pertama ini, kita disuruh untuk eh, membuat database menjadi file PDF dengan cara ekstrak file TC PDF yang telah dibagikan oleh Bapak Jenderal. Di dalam folder praktikum itu akan eh, di, di TC PDF ini akan dimasukkan ke dalam folder praktikum mahasiswa yang berada di dalam HTDocs yang kemarin. Lalu kita menambahkan program ini di Visual Studio Code pada bagian file praktikum slash mahasiswa PHP. Oke, yang pertama kita masuk ke HTDoc terlebih dahulu. Kemudian di sini ada file praktikum mahasiswa. Di sini sudah ada TC PDF dan ada file praktikum mahasiswa.php. Tapi yang pertama kita harus rename TC PDF trip main ini menjadi folder TC PDF aja. Kemudian kita buka folder ini ke dalam Visual Studio. Setelah itu bagian yang kita copy ini ke dalam file mahasiswa praktikum mahasiswa.php. Kita copy paste. Eh, Oke, setelah kita paste, kita masuk ke perintah yang kedua. Setelah itu kita run di localhost dan ditambahkan export sama dengan PDF. Kita masuk ke Chrome terlebih dahulu.
Di sini rankingnya saya ada yang salah. Jadi saya itu menggunakan alamat, tapi di sini menggunakan di sini dari file copy-nya menggunakan asal. Jadi kita harus mengubah key yang ada di codingan. Sini kita ubah jadi alamat. Oke, kita cek lagi. File praktikum dan mahasiswanya, file PDF bisa dibuka lewat API. Jadi caranya itu tinggal eh, merang seperti biasanya saja, kemudian tambahin apa ini namanya sintak tanda tanya ekspor sama dengan PDF. Lalu kita masuk ke bagian mengkonversi cuaca. Yang pertama kita harus menyambungkan database dengan openweathermap.org dengan cara kita mendaftar terlebih dahulu ke web ini. Setelah itu kita baru bisa mendapatkan APK dan kita daftar terlebih dahulu ke pembuka webnya openweathermap.org terlebih dahulu. Ini ada kita masuk. Karena saya sudah login, maka kita langsung ke bagian ini. Kita langsung ke My API Key. Kita klik. Nah, di sini ada API Key-nya untuk saya. Lalu kita kopas codingan yang ini. Codingan ini kita masukkan ke file baru, yaitu kita buat file baru di sini dengan nama cuaca PTB. Kita kopas. Ini kita kopas. Lalu di bagian ini, di sini kita masukkan di bagian APK sama dengan ini kita masukkan APK yang sudah kita dapatkan dari leader.com tadi.
Kemudian di bagian asal kita ubah lagi teman-teman. Mana ya? Nah, ini kita ganti alamat. Lalu, lalu kemudian kita running. Ini, lalu kita running. Kita ke cuaca dan PHP. Nah, ada yang salah. Perhatiku, perhatiku. Nah, di sini ter, sudah ter, sudah ada cuaca dan suhu. Nah, lalu kita ke bagian yang ketiga, yaitu membuat email dari PHP. Ya, caranya yaitu kita mencoba membuat aplikasi email, kemudian daftar email baru untuk menjadi server selanjutnya. Kita harus memasukkan second verification account dan mendapatkan apps password yang berisi 16 digit. Oke, kita buka eh, email, lalu ke manage your account. Setelah itu, kita ke bagian keamanan. Lalu kita ke bagian verifikasi dua langkah atau second verification. Kita masuk ke sini. Lalu kita masukkan, kata sandi kita. 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 Lalu kita masukkan, kata
Lalu di bagian sandi aplikasi, kita ke bagian ini. Kita masuk ke bagian sandi aplikasi. Kemudian kita klik nama aplikasi yang ingin kita buat. Misalnya, eh, misalnya Miller PHP. Yang kita buat, tentu kita mendapatkan sandi aplikasi yang berisi 6 digit. Setelah kita me- bu- apa, membuat membuat application sandi dan mendapatkan passwordnya yang berisi 16 digit, kemudian kita membuat folder baru di htdocs dengan nama php mailer form. Dan kita juga mendownload eh, PHP mailer yang telah diberikan oleh Pak Cinta. Kemudian eh, PHP mailer tersebut dimasukkan ke dalam file PHP mailer form. Kita masuk htdocs, kita new folder PHP mailer form. Kemudian kita buat, kita ekstrak PHP mailer masternya terlebih dahulu. Setelah itu kita copy, kita masukkan ke dalam PHP mailer form. Kemudian kita rename dan kita buka PHP mailer form ini ke file ke Viscode. Kemudian kita di folder PHP mailer form itu kita membuat file index PHP juga. Kita buat, kita buat file di sini. Kita buat file index index.php. Oke, setelah kita buat, kita masuk ke ini. Kita mengisi in, eh, file index PHP dengan codingan yang diberikan. Lalu setelah kita kopas, kita coba running.
di Chrome. Ini sudah untuk HTML-nya sudah kedeteksi, tapi belum ada CSS-nya. Dia karena tidak ada file karena tidak tampilannya belum rapi, kita membuat file CSS-nya pada folder yang sama dengan nama styles CSS. Ketika paste, lalu kita cek lagi kembali di Chrome, kita refresh, apakah CSS-nya sudah terdeteksi atau belum. Nah, ternyata sudah. Lalu kita ke bagian yang ketiga. Kemudian kita mau buat eh, file dengan nama fungsi kirim email.php, kemudian memasukkan listing codingan yang ada di bawah ini. Fungsi kirim email.php. Lalu ini brawijaya@gmail.com kita ubah menjadi nama file pribadi kita. Lalu di sini kita ganti dengan password yang telah kita dapatkan. Kita lepas, lalu kita masukkan ke bagian lalu kita coba lagi, dicek lagi di Chrome-nya. Apakah fungsinya sudah bisa atau belum. Emailnya ya, dengan subjek. Hello, nah ini kita send emailnya. Di sini eh, pesan yang tadi sudah terkirim. Lalu kita coba cek di email apakah ada pesan dari mailernya. Kita cek di Google Workspace atau email.
ini sudah ada pesan yang sesuai dengan apa yang saya ketik pada saat tadi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.